wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Cerita yang diambil dari Ityasa Mahabharata. Cerita ini berjudul Sang Jaratkaru. Dahulu kala ada seorang petapa yang bernama Sang Jaratkaru. Sang Jaratkaru adalah brahmana yang tekun menjalankan semedi, meditasi, atau bertapa. Karena ketekunannya bertapa, Sang Jaratkaru menguasai berbagai macam mantra. Dengan mantra tersebut, Sang Jaratkaru dapat masuk ke segala tempat yang dikehendakinya. Nah, pada suatu hari, Sang Jaratkaru menggunakan mantra saktinya untuk pergi ke tempat yang belum pernah dia kunjungi. Sang Jaratkaru mulai memejamkan matanya dan merapal mantra saktinya. Sang Jaratkaru membuka matanya. Dia ternyata berada di tempat yang asing, tempat yang belum pernah dia lihat. Dia berjalan dan melihat-lihat tempat itu. Dilihatnya banyak roh yang berbaris. Rupanya dia berada di tempat antara surga dan neraka. Tempat itu bernama Ayatanastana. Para roh sedang menunggu akan ke surga atau ke neraka. Tolong, tolong. Sang Jaratkaru mendengar suara rintihan minta tolong. Dilihatnya ke sekeliling tempat itu. Tolong, tolong, tolong. Suara itu terdengar lagi. Sang Jaratkaru terkejut melihat di sebelahnya, di atas pohon bambu petung, ada pria tua yang terikat. Pria tua itu berpakaian seperti petapa. Berpakaian kulit kayu, kakinya diikat, wajahnya tertelungkup, badannya kurus seperti tidak pernah makan. Di bawahnya terdapat jurang yang luas dan dalam. Jurang itu diyakini adalah jalan ke neraka. Bambu petung tempat pria itu terikat terlihat dikerat oleh tikus yang tinggal di bambu itu. Kini merasa karma neni benin jani mata gulka siksa duh tegarang jatuh lungin pangikat bapa kelesang. Sang Jaratkaru melinang-linang air matanya mendengar nyanyian pria tua itu. Lalu ia bertanya, "Tuan, kenapa Tuan terikat di bambu ini?" Pria tua itu membuka matanya lalu tersenyum. "Ini karena keturunanku." "Maksud Tuan?" tanya Sang Jaratkaru lagi. "Aku memiliki keturunan yang gemar bertapa. Ia menghabiskan waktunya untuk bersemedi, lakukan pemujaan pada Yang Pencipta.
Bukankah itu bagus, Tuan? Keturunan Tuan telah menjalankan dharma. Pria tua itu kembali tersenyum lalu menjawab, sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk hidup berumah tangga dan memiliki keturunan. Sedangkan keturunanku itu menjalani hidup brahmacari, yaitu tidak menikah. Itulah yang menyebabkanku sudah bertahun-tahun terikat di sini, terpisah dengan leluhurku. Sang Jaratkaru tertegun mendengar jawaban pria tua itu. Ia menjadi makin khawatir ketika suara derit bambu semakin tambah keras terdengar. Rupanya saat itu tikus sedang mengerat bambu itu dengan ganasnya. Bambu itu berayun-ayun ditiup angin. Pria tua itu sampai memejamkan matanya. Bantulah aku. Jika kau kembali ke bumi, temuilah keturunanku yang bernama Sang Jaratkaru. Mintalah dia untuk menikah dan memiliki keturunan, agar aku bisa terbebas dari sini. Sang Jaratkaru tertunduk mendengar perkataan pria tua itu. Hatinya sedih melihat penderitaan yang dialami pria tua itu. Pria tua itu ternyata adalah leluhurnya. Maafkan hamba, sayalah Sang Jaratkaru, keturunanmu itu, Tuan. Saya akan menjalankan pesan Tuan dan memenuhi kewajiban saya. Setelah berpamitan, Sang Jaratkaru mulai memejamkan matanya dan mulai merapal mantra saktinya. Ia pun tiba di tempat tinggalnya. Demikianlah Sang Jaratkaru mulai menjalankan kewajibannya untuk mencari calon istri. Ia mencari calon istri yang senama dengan dirinya. Ia mencari calon istri ke banyak negara di penjuru dunia, tetapi tidak menemukan satu pun wanita yang senama dengan dirinya. Karena tidak menemukan yang dicari, Sang Jaratkaru memutuskan untuk bersemedi memohon petunjuk pada Yang Kuasa. Setelah beberapa hari bersemedi, ia pun mendapatkan petunjuk untuk pergi ke sebuah hutan. Ia pun mengikuti petunjuk itu. Hutan yang lebat, banyak pepohonan dan hewan. Di dalam hutan, ia merintih menangis lalu berkata, wahai semua makhluk yang ada di hutan ini, yang bergerak maupun tidak bergerak, saya Sang Jaratkaru, seorang Brahmana, ingin mencari calon istri. Saya mencari calon istri yang senama dengan diri saya, agar leluhur saya bisa terbebas dari hukuman di bambu petung dan bisa masuk ke surga. Perkataan Sang Jaratkaru didengar oleh Sang Naga Basuki. Sang Naga Basuki pun mengajak adiknya, yaitu Sang Naga Nagini, untuk menemui Sang Jaratkaru. Wahai Brahmana, ini adalah adik hamba. Nikahilah dia agar menjadi istrimu, kata Naga Basuki. Pada akhirnya, Sang Naga Nagini yang diberi nama Jaratkaru diperistri oleh Sang Jaratkaru. Setelah memiliki keturunan, leluhur Sang Jaratkaru pun bisa terbebas dari hukuman di bambu petung dan bisa masuk ke surga. Nah, teman-teman, demikianlah kisah Sang Jaratkaru. Dari cerita tersebut dapat diambil beberapa nilai pendidikan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan. Yaitu, yang pertama, dalam ajaran agama Hindu ada ajaran catur asrama, yaitu 4 jenjang kehidupan, terdiri dari brahmacari, grahasta, wanaprasta, dan biksuka. Hendaknya kita mengikuti tahapan-tahapan tersebut. Jangan seperti Sang Jaratkaru dari brahmacari langsung ke biksuka tanpa melalui tahapan grahasta. Yang kedua,
Dari cerita tersebut ada ajaran Trirena, yaitu 3 hutang yang harus dibayar oleh manusia. Terdiri dari Dewa Rena, Pitra Rena, dan Resi Rena. Sang Jaratkaru telah menjalankan Pitra Rena, yaitu membayar hutang pada orang tua maupun leluhur kita. Hal itu perlu kita jadikan contoh. Yang ketiga, dari cerita tersebut ada ajaran Tripararta, yaitu asih, punya, bakti. Sang Jaratkaru telah menjalankan bakti, yaitu hormat atau sujud sesama manusia, orang tua, maupun pada Tuhan. Teman-teman, demikianlah cerita dari saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.